Halo gabuter di seluruh jagat raya, gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja. Oke, untuk kali ini kita akan membahas sebuah film bertemakan kriminal berjudul Law Abiding Citizen, bukan netizen. Dimana film ini akan membuat jiwa-jiwa brutal dan kecerdasan dari gabuter sekalian akan meningkat secara pesat. Yang tentunya ini lebih berfaedah daripada teman-teman sekalian menonton video seperti ini. Jadi jangan skip videonya, langsung saja check this in. Cerita berfokus kepada seorang pria yang berprofesi sebagai teknisi mesin bernama Clyde Alexander Shelton atau biasa dipanggil Clyde, di mana Clyde tinggal bersama istri dan anak perempuan satu-satunya. Semua berjalan damai, adem ayem, sehat sentosa, hingga suatu ketika ada seseorang yang mengetuk pintu rumah Clyde. Dan ketika Clyde membuka pintunya, tiba-tiba pukulan tongkat baseball mengarah ke wajahnya hingga membuat Clyde tersungkur. Yang ternyata mereka adalah komplotan perampok yang akan merampok rumah Clyde. Sang istri yang mengetahui hal tersebut berteriak, namun perampok tersebut mendorong istri Clyde dan menghajarnya. Tak cukup sampai di situ, perampok tersebut malah menggadabah sang istri di depan mata Clyde. Yang lebih sadisnya lagi, ketika anak Clyde melihat kedua orang tuanya sedang dianiaya, si anak ini pun tak luput dari kebiadaban perampok-perampok tersebut dan harus meregang nyawa. Satu tahun kemudian, Sin berpindah ke kantor kejaksaan kota Philadelphia, di mana ada dua orang jaksa bernama Nick dan Jonas, yang dimana Nick ini adalah jaksa yang mengurus kasus Clyde. Dalam perbincangan mereka, ternyata kedua orang perampok tersebut tidak diberikan hukuman yang setimpal. Yang entah kenapa ajuan banding dari Clyde ditolak karena tidak cukup bukti. Jonas pun mengatakan bahwa Nick bisa saja memenangkan kasus tersebut, tapi Nick tidak mau menanggung resiko jikalau hal itu malah akan memberikan kekalahan bagi pihak Clyde. Dan menurut Nick ini sudah cukup setimpal daripada tidak ada keadilan sama sekali. Katanya begitu, kan kampret. Clyde pun datang dan menemui Nick di kantor kejaksaan, dan Nick mengatakan bahwa dari kedua tersangka perampokan tersebut hanya satu orang yang diberikan hukuman berat. Perlu diketahui bahwa identitas perampok tersebut ialah Ames dan Darby, dan Nick mengatakan bahwa Darby beserta pengacaranya membuat pengakuan jika pelaku utamanya adalah Ames yang menyebabkan Ames dijatuhi hukuman mati, sedangkan Darby malah hanya mendapatkan ancaman penjara maksimal 5 tahun. Clyde yang mendengar hal itu sempat komplain atas semua keputusan Nick, tapi lagi-lagi Nick dengan nada keras mengatakan bahwa bukti-bukti tersebut tidaklah cukup. Dan ada satu hal lagi yang membuat Clyde kecewa berat terhadap Nick, yang ternyata Nick sudah menyepakati perjanjian itu dengan pihak Darby tanpa sepengetahuannya. Right now, but this is a victory for us. Hari persidangan kasus Clyde pun tiba dengan hasil persidangan yang pasti sangat membagongkan. Dan ketika mereka melakukan tanda tangan perjanjian tersebut, Darby mengucapkan kata-kata kepada Nick yang berbunyi "kau tidak bisa melawan takdir", yang membuat Nick sempat emosi. Please fuck this up, so I can destroy you. Dan saat jumpa pers, ternyata Clyde melihat dari kejauhan saat Nick dan Darby bersalaman seusai sidang. Wait for me. Sebenarnya Nick ini tak berpihak kepada Darby, cuma menurut saya Nick kurang tegas dan tidak mau ambil resiko dalam menuntut kasus Clyde. Dan juga cara memberikan pengertian terhadap Clyde kurang lembut dan terkesan kasar. Dan inilah Law Abiding Citizen, yang artinya warga negara taat hukum.
10 tahun sudah dari sidang kasus Clyde dan sekaranglah hari di mana Ames akan dieksekusi. Ames pun mengakui kesalahannya sudah merampok kediaman Clyde dan mengatakan seharusnya dia tak pernah ke sana. I should have never been there. But I swear to God, I didn't kill those people. Dan lagi-lagi di sini kita ditunjukkan betapa kasus Clyde penuh dengan konspirasi ketika Ames yang akan menghadapi kematian bersumpah bahwa bukan dialah yang telah membunuh anak dan istri Clyde. Tapi keanehan terjadi ketika hukuman tersebut sedang berlangsung, di mana Ames mulai merasakan kesakitan yang luar biasa yang seharusnya itu tak terjadi dalam prosedur hukuman mati. What the hell is going on? I don't know. Setelah ditelusuri para penyidik menemukan fakta, ternyata cairan tersebut telah diganti oleh seorang oknum yang belum diketahui. Dan di botol cairan tersebut tertulis kata berbunyi, "Kau tidak bisa melawan takdir." Sontak Nick ingat bahwa dia pernah mendengar kata-kata itu 10 tahun yang lalu, di mana kata-kata itu diucapkan oleh Darby di persidangan kasus Clyde. The only extenuating circumstances should be he didn't. He's a cutie. You got history with him? Put him away. This wouldn't contaminate the crime scenes. I could keep him locked up long. Nick dan para polisi langsung bergegas ke rumah Darby, tapi Darby yang saat itu sedang berada di rumahnya mendapat sebuah telepon dari seorang laki-laki misterius, dan laki-laki itu memberitahu bahwa ada polisi yang sedang mengepung rumahnya. Who the fuck is... Motherfucker. Darby diminta untuk membuang pistolnya untuk menghilangkan jejak, dan Darby juga diarahkan ke sebuah pabrik tua dan disuruh untuk masuk ke dalam mobil polisi, yang dimana di dalam mobil polisi tersebut ada polisi yang sudah dilumpuhkan laki-laki itu. Rise and fucking shine, bitch! Bring the fuck do it! Go, go, go! Namun ketika mereka berdua sudah keluar dari mobil, laki-laki misterius tersebut menelpon lagi yang ternyata laki-laki tersebut adalah Pak Pol itu sendiri. Dan kita semua akan dibuat sangat terkejut ketika Pak Pol tersebut melepas wig dan kumis palsunya, yang ternyata Pak Pol tersebut adalah si Clyde. Darby pun langsung menarik pelatuk pistolnya, tapi bukannya amunisi yang keluar, malah tangan Darby tertusuk banyaknya jarum di gagang pistol yang ia pegang. Yang ternyata pistol tersebut sudah dimodif sedemikian rupa oleh Clyde, dan Clyde berkata bahwa pada jarum-jarum tersebut sudah diberikan racun tetrodoksin, yaitu sebuah racun yang berasal dari hati ikan puffer dari Laut Karibia. Yang jika seseorang sampai terkena racun tersebut, ia akan mengalami lumpuh total tapi fungsi saraf tetap normal dan masih bisa merasakan sakit. It's more of that than you could ever fucking imagine. Darby pun dibawa ke sebuah bangunan kosong di pinggiran kota, di mana Darby diikat dengan kencang dan dipasangi alat-alat medis, yang kemudian Darby diberi suntikan adrenalin yang bertujuan agar Darby tidak akan pernah mengalami pingsan dan tetap merasakan setiap penyiksaan dari Clyde. How's that feel? Good. Just like when I watched you slaughter my whole family. Dan sebelum melakukan penyiksaannya, Clyde menyiapkan kamera dan membawa sebuah gergaji mesin, yang pasti itu akan membuat Darby mengalami penderitaan di setiap detiknya. Dan ya, keesokan harinya para polisi menemukan jasad Darby yang sudah tidak berbentuk manusia pada umumnya, di mana jasadnya sudah terbagi menjadi 25 potongan, tanpa lengan, tanpa kaki, dan kelopak mata yang sudah diiris. Dan setelah ditelusuri, para polisi bergegas menuju rumah Clyde atas keterlibatannya tentang kasus ini. Tapi Clyde yang sedang berada di dalam rumah masih tetap santuy dan tidak terlihat rasa takut dan gelisah dari wajahnya. Ketika polisi menangkapnya pun Clyde masih tetap saja santuy dan pasrah-pasrah saja tanpa ada perlawanan sedikit pun.
Tapi semuanya mulai terlihat menarik ketika Nick menginterogasi Clyde, yang dimana Clyde malah mempermainkan Nick dengan mencoba membuat sebuah kesepakatan. Yang kesepakatan itu berisikan bahwa Clyde akan memberikan pengakuan jika hanya dia diberikan sebuah kasur mewah untuknya rebahan di penjara. Nick yang mendengar syarat tersebut malah cengenges tak menghiraukannya. Much of anything until I've had a good, revitalizing night's sleep. Tapi saat beberapa langkah dari ruang interogasi, Nick menerima telepon dari istrinya bahwa anaknya mengalami shock berat setelah menonton DVD yang dikirimkan seseorang. Yang ternyata DVD tersebut merupakan video Clyde saat memutilasi Darby. Tapi DVD tersebut tak cukup kuat menjebloskan Clyde karena di dalam rekaman tersebut Clyde memakai penutup wajah. Yang pada akhirnya Nick menuruti permintaan Clyde, yang tentu saja membuat gaduh seisi penjara karena tak pernah ada narapidana yang diperlakukan istimewa seperti Clyde. It's the have-nots in here, son. Back problems, Warden. The worst. Persidangan kasus Clyde pun dimulai, tapi anehnya Clyde melakukan pembelaan terhadap dirinya dengan gaya bicara yang terkesan terpelajar. Bahkan Clyde mengetahui setiap bab dalam undang-undang peradilan, yang ternyata Clyde sudah mempelajarinya selama 10 tahun yang lalu, dan itu dibuktikan ketika ditemukannya buku tentang undang-undang peradilan oleh polisi saat penangkapannya. Dan bisa ditebak bahwa hasil dari persidangan tersebut memutuskan bahwa Clyde tak bersalah. I'm actually inclined to agree with you, Mr. Shelton. And you're not to do that. Tapi kita akan dibuat sangat bingung dengan tingkah Clyde, di mana Clyde malah mencaci maki hakim atas keputusan hakim yang membebaskannya, yang alhasil Clyde dijebloskan ke penjara lagi. Whatever happened to right and wrong? And I bet you take it up the fucking ass. Dikarenakan belum adanya bukti, Nick menginterogasi si Clyde lagi. Dan di sini lagi-lagi Nick dipermainkan oleh Clyde dengan kesepakatan konyolnya, di mana Clyde meminta sebuah makanan mewah dan sebuah iPod untuk Clyde jedak-jeduk di penjara, yang itu harus dikirim ke selnya tepat pada jam 1 siang dengan jaminan pengakuan atas nyawa Bill Reynolds. Perlu diketahui bahwasanya Bill Reynolds adalah pengacara dari Darby pada kasus Clyde 10 tahun yang lalu, yang ternyata pengacara Bill sudah hilang selama 3 hari. His wife, she reported him missing 3 days ago. 1 o'clock, Nick.